Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan para ibu, para ikhwan dan para akhwat, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun berada, yang semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa limpahkan hidayah dan taufiknya buat kita semua. Amin. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Azza wa Jalla, kembali Allah Azza wa Jalla pertemukan kita di majelis pengajian kita, pembahasan kitab Al-Kabair yang disusun oleh beliau Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala. Setelah beberapa waktu kita tidak berjumpa, dan ini adalah kelanjutan dari silsilah dosa-dosa besar yang terhimpun di dalam kitab Al-Kabair. Adapun pengkajian kita pada pertemuan kita di pagi hari ini masuk pada pembahasan dosa besar yang ke-55. Dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, Al-Kabiratu al-khamisatu wal khamsun, dosa besar yang ke-55, yaitu isbalul izari was-thawbi wal-libasi was-sarawili ta'azzizan wa ajaban wa fakhran wa khuyalaan. Melabuhkan sarung atau pakaian, saub yaitu jubah, atau libas yaitu pakaian yang lain, dan termasuk sirwal atau celana, ta'azzuzan karena merasa lebih mulia, wa ajaban dan karena bangga diri, wa fakhran dan karena angkuh dengan perbuatannya, wa khuyalaan dan karena sombong. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, permasalahan ini insyaallah sudah menjadi permasalahan yang mafhum, yang sudah maklum, yang sudah dipahami, dan dengan memuji Allah Azza wa Jalla sudah diamalkan perkara ini. Maknanya tidak isbal itu sudah menjadi perkara yang sudah diketahui dan diamalkan. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini disampaikan pembahasan ini karena memang ini termasuk bunga rampai dosa-dosa besar yang perlu dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi, sehingga kita tidak bermaksud mengulang atau kita tidak bermaksud memberitahukan sesuatu yang sudah kita ketahui, bukan. Tapi karena memang silsilah daripada dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, yang ke-55 adalah masalah ini. Yang kedua, bisa jadi dengan kita mengulang pembahasan ini untuk kali yang keberapa saya tidak tahu, kita akan mendapatkan faedah-faedah baru. Sebagaimana mengulang pelajaran itu
tidak akan sedikit pun menjadikan orang itu tidak mendapat faedah, tetapi semakin diulang suatu ilmu, dia pasti akan mendapatkan faedah baru. Yang ketiga, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, bisa jadi ketika pembahasan masalah yang seperti ini, yaitu masalah isbal, sebelum ini masih menyisakan masalah, masih menyisakan subuhat, atau masih ada sesuatu yang menjadikan kita belum yakin dengan masalah isbal. Sehingga dengan diulang lagi pembahasan ini, mudah-mudahan akan menambah keyakinan kita tentang bagaimana hakikat isbal dan hukumnya. Yang keempat, bisa jadi masalah isbal ini belum diketahui ilmunya oleh sebagian saudara kita. Meskipun di panjenengan banyak yang sudah tahu tentang masalah ini, bisa jadi masih banyak saudara kita yang belum mengetahui ilmu tentang hukum isbal ini. Sehingga disampaikannya bab ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang belum mengetahui ilmu tentang hukum isbal ini. Ala kulli hal, para bapak, para ibu, disampaikannya bab ini bukanlah perkara yang tidak berfaedah, karena mungkin sudah banyak yang mengetahui dan mengamalkan, tetapi insya Allah tetap banyak faedah dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan juga saudara-saudari kita, para pendengar dan juga para pemirsa. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan judul daripada bab ini, beliau secara khusus mengaitkan bahwa dosa besar ini, yaitu melabuhkan pakaian, isbal, ini hanya terikat dengan ta'azzuzan, merasa lebih mulia, wa ajaban, dan ujub bangga diri, wa fakhran, dan karena kecongkakan, wa khuyalaan, dan karena kesombongan. Seolah-olah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, jika melabuhkan pakaian itu bukan karena ini, maka tidak termasuk dosa besar. Seolah-olah demikian. Artinya kalau orang itu pakaiannya labuh dan tidak karena ini, tidak karena merasa lebih mulia, tidak karena bangga diri, tidak karena keangkuhan dan kepongahan, kecongkaan, tidak karena kesombongan, maka tidak masuk kategori dosa besar. Seolah-olah demikian. Nah, apakah memang hakikatnya daripada isbal ini adalah seperti itu? Jika karena sombong itu dosa besar, jika tidak karena sombong berarti tidak dosa besar, atau kedua-duanya itu sama saja dan termasuk dosa besar? Maka kita akan pelajari insyaallah ta'ala melalui kajian kita ini. Yang pertama, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu berjalan di bumi ini marahan, dengan keangkuhan. Sesungguhnya Allah itu tidak mencintai setiap mukhtal, setiap orang yang sombong, yang angkuh dengan perbuatannya, fakhurin, dan orang yang dia itu angkuh dan sombong dengan ucapannya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan ayat ini salah satu di antara dalil bahwa isbalul izar, melabuhkan pakaian, apakah itu berupa sarung, apakah berupa jubah, apakah berupa pakaian yang lain, apakah celana, sehingga melabuh sampai menutupi mata kaki, yang karena itu dilakukan karena kesombongan, itu masuk dosa besar, dan ini dilarang oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini, dalam surat Luqman ayat nomor 18 ini. Dalam surat Luqman ayat nomor 18 ini,
Allah Azza wa Jalla melarang siapapun berjalan di muka bumi dengan keangkuhan, dengan kecongkaan. Larangan Allah Azza wa Jalla atas dosa berupa berjalan di muka bumi dengan angkuh dan dengan kecongkaan ini dikategorikan larangan karena perbuatan itu termasuk dosa besar. Disebutkan karena itu termasuk perbuatan yang Allah tidak cintai. Allah tidak cintai, Allah tidak senangi, dan itu oleh Allah dikategorikan mukhtal, angkuh dan sombong dalam perbuatan, fakhur dan termasuk angkuh dan sombong dalam perkataan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah tabaraka wa taala dari perbuatan angkuh atau congkak ini bersifat umum. Dalam gaya berjalan dilarang. Gaya berjalan ini yang menunjukkan keangkuhan dan kecongkaan berarti bisa terjadi karena perbuatannya, sikapnya, juga bisa jadi karena ucapan-ucapannya. Orang berjalan di muka bumi keangkuhannya terdapat pada perbuatannya, mungkin, dan itu banyak. Demikian pula orang berjalan di muka bumi itu keangkuhan dan kecongkaannya itu nampak dan muncul dari ucapan-ucapannya. Maka itu juga terjadi. Artinya kecongkaan dan keangkuhan baik itu dengan perbuatan maupun dengan ucapan lisan itu diharamkan oleh Allah. Tidak boleh ada siapapun dari hamba-hamba Allah itu yang angkuh, yang congkak di muka bumi. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keangkuhan seseorang, kecongkaan seseorang itu akan berkonsekuensi dia merendahkan atau memandang rendah yang lain. Akan berkonsekuensi menelantarkan manusia yang lain. Dan Allah Azza wa Jalla mengharamkan pada dosa besar yang sebelum ini. Pada dosa besar yang sebelum ini, yang sebelum-sebelumnya, tidak bolehnya melecehkan manusia, tidak bolehnya merendahkan manusia, baik dengan sikap, dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Dan baginda Nabi SAW menyebutkan bahwa ini termasuk bentuk al-kibr, kesombongan, yang itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika baginda Nabi SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha indah dan Allah SWT menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan yang Allah haramkan, yang dengan sebab kesombongan Allah tidak akan perkenankan seseorang masuk ke dalam surganya, sehingga harus dibersihkan dulu dari dosa kesombongan, adalah batarul haq, menolak kebenaran yang datang, wa ghamtun nas, dan melecehkan atau merendahkan manusia. Nah, pelecehan dan perendahan manusia itu bisa terjadi dengan keangkuhan dan kecongkaan orang ketika di muka bumi, sehingga itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan termasuk bentuk-bentuk kecongkaan dan kesombongan ketika berjalan di muka bumi adalah dengan perbuatannya melabuhkan pakaian. Sehingga melabuhkan pakaian pun dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dengan ayat ini karena keumuman larangan dari berbuat congkak atau bersifat congkak dan angkuh di muka bumi ini. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada faedah yang lain dari ayat surat Luqman ayat nomor 18 ini, bahwa kesombongan itu ada yang disebut dengan mukhtal. Orang yang sombong disebut mukhtal, yaitu orang yang kesombongannya pada sikap dan perbuatannya. Lagak ketika bicara, lagak sikap ketika berdiri, lagak sikap ketika berjalan dan sebagainya. Dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan keangkuhan dan kecongkaan itu, maka namanya mukhtal, yaitu orang itu telah berbuat angkuh dan sombong dengan perbuatannya. Kemudian ada sombong dengan lisan.
Orang ini perkataannya dan ucapannya besar, sehingga siapapun orang yang diajak bicara terlecehkan karena besar-besarnya apa yang disebutkan oleh dirinya. Perkataannya ini terlalu membesar-besarkan apa yang disebutkan dengan ucapannya, sehingga merendahkan orang yang lain. Maka itu orang ini telah berbuat fakhur. Orang ini telah berbuat fakhur, yaitu sombong dan congkak dengan ucapannya. Dan kedua-duanya itu diharamkan. Karena kedua-duanya masuk pada kategori kesombongan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti itu tidak dibolehkan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuklah pada pembahasan tentang isbalul izar wa isbalul saubi awil libas. Melabuhkan sarung atau jubah atau pakaian. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asfalal ka'baini minal izari fahuwa finnar. Apapun yang sampai menutup di bawah kedua mata kaki, minal izari dari sarung-sarung yang dikenakan, fahuwa finnar, maka mata kaki yang tertutup karena melabuhkan pakaian atau sarung tersebut finnari, akan disiksa di neraka. Ini hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala. Disebutkan hadis ini adalah hadis yang sahih, bahwa baginda Nabi SAW secara umum menyebutkan apa saja yang ada di bawah mata kaki yang tertutup oleh sarung atau tertutup oleh saub atau jubah, yang tertutup oleh libas atau pakaian, fahuwa finnar, maka dia terancam harus dibakar di dalam neraka. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, yang pertama pembahasan masalah isbal, melabuhkan pakaian ini hanya bagi kaum laki-laki muslim, tidak bagi kaum wanita mereka. Sehingga kaum muslimah, wanita-wanita muslimah tidak terkena ancaman isbal ini. Bahkan ancaman isbal ini bahkan kaum wanita justru diperintahkan untuk melabuhkan pakaiannya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, hal ini penting untuk disampaikan karena di dalam kaidah syariat itu innaman nisa'u min syaqaiqi rijal. Kaum wanita itu syaqaiqu rijal, adalah belahannya kaum laki-laki. Kalau dalam bahasa mudahnya kita itu setali 3 uang. Atau setali 3 uang itu berarti sama saja. Setali itu berapa? 75 kalau tidak salah. 3 uang itu 25. 35 sen. 25 sen 3 itu berarti setali namanya. Jadi sama saja hukum yang diberlakukan bagi kaum laki-laki maka berlaku juga bagi kaum perempuan. Apa yang itu disyariatkan untuk kaum laki-laki berarti disyariatkan juga untuk kaum perempuan. Itu asalnya demikian. Dan itu banyak contohnya. Ayat-ayat yang memerintahkan peribadahan yang itu adalah ibadah-ibadah yang rukun, seperti sholat, seperti puasa, seperti berzakat, itu yang diseru semata-mata hanya kaum laki-laki. Tapi kenapa kaum wanita juga wajib? Karena itu tadi, innaman nisa syaqaiqu rijal, bahwa kaum wanita itu adalah belahannya kaum laki-laki. Sehingga perintah yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman laki-laki pun juga perintah bagi kaum wanita.
illa kecuali apabila Allah Azza wa Jalla atau Rasulnya SAW itu mengkhususkan, maka barulah yang diterapkan hukum khusus tersebut. Kalau ini secara umum adalah menyeluruh berlaku laki-laki dan perempuan, maka ketika Allah mengkhususkan ini kaum laki-laki, berarti kaum wanitanya tidak. Maka harus ada dalil yang datang yang menjelaskan bahwa ini khusus kaum laki-laki, tidak termasuk kaum wanita. Dan ternyata ada dalil yang mengkhususkan isbal ini hanya bagi kaum laki-laki dan tidak berlaku bagi kaum wanita. Di dalam hadis disebutkan wanita-wanita muslimah di waktu masih masa hidupnya baginda Nabi SAW itu, mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ma nasna'u bidhuyuli siyabina. Wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan dengan ekornya jubah-jubah kami ini? Maknanya mereka mengadukan kepada baginda Nabi SAW perihal pakaiannya mereka yang memang melabuh dan panjang. Maka baginda Nabi SAW menyebutkan kepada mereka, yurkhina sibron, hendaknya mereka melabuhkan pakaiannya itu satu jengkal, sibron. Ketika disebutkan oleh baginda Nabi SAW, diperintahkan hendaknya mereka wanita-wanita itu justru melabuhkan pakaian yang mereka kenakan satu jengkal. Mereka masih mengadu kepada Rasulullah karena takutnya mereka. Idzan in kasafna, kalau sudah kami labuhkan satu jengkal ya Rasulullah, masih mungkin aurat kami yaitu kaki kami nanti tersingkap. Kalau terkena angin dan sebagainya, ketika dipakai berjalan dan sebagainya, masih memungkinkan tersingkap. Masya Allah. Wanita-wanita di kalangan para sahabat, wanita-wanita muslimat di kalangan para sahabiat, pakaiannya sudah dilabuhkan satu jengkal masih takut kalau auratnya terbuka tersingkap, padahal sudah dilabuhkan satu jengkal. Maka kemudian baginda Nabi SAW memberitahukan kepada mereka, idzan yurkhinahu, hendaknya mereka wanita-wanita muslimah itu, mereka melabuhkan pakaiannya dira'an, satu hasta, dan jangan melebihi itu karena termasuk akan berlebihan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, riwayat yang ini berarti mengkhususkan kaum wanita dari hukum isbal atau melabuhkan pakaian ini. Dan justru dari riwayat tersebut, syariat bagi kaum wanita itu bertolak belakang dengan kaum laki-laki mengenai melabuhkan pakaian. Jadi bagi kaum wanita justru diperintahkan untuk melabuhkan pakaiannya supaya terjaga auratnya yaitu kakinya. Sedangkan bagi kaum laki-laki dilarang melabuhkan, bahkan harus ditinggikan di mata kaki atau di atas mata kaki. Ini beda syariat berpakaiannya kaum wanita dengan kaum laki-laki mengenai bab isbal, bab melabuhkan pakaian. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya poin yang pertama, bahwa isbal ini larangannya berlaku bagi kaum laki-laki saja, dan bagi kaum wanita justru diperintahkan untuk isbal, untuk melabuhkan pakaiannya. Kemudian yang kedua, menurut hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi ini,
ma asfalal ka'baini minal izari fawa finnar, maka secara umum isbal ini haram karena ancaman baginda Nabi SAW terhadap isbalul izar bagi kaum laki-laki, bahwa apapun yang tertutup oleh pakaian berupa sarung atau berupa jubah atau pakaian yang lain yang tertutup dari mata kaki dan ke bawahnya itu, maka diancam kelak akan dibakar di dalam neraka. Di sini bersifat umum. Bersifat umum. Nabi tidak menyebutkan dalam hadis ini apakah karena sombong atau tidak karena sombong. Ini yang pertama. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi membawakan hadis yang kedua, dan baginda Nabi SAW juga bersabda, la yanzurullahu ila man jarra izarahu bataran. Allah tidak akan memandang kepada siapapun yang melabuhkan sarungnya bataran karena sombong. Allah tidak akan memandang kepada siapapun kaum laki-laki muslim yang dia melabuhkan sarungnya bataran karena sombong. Di sini ada apa? Bataran yang melabuhkan sarungnya karena sombong. Dalam hadis yang ketiga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, hadisnya Bukhari dan Muslim, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia yang Allah kelak tidak akan mau untuk bercakap dengan mereka di hari kiamat. Dan Allah tidak akan memandang mereka, dan Allah tidak akan mensucikan dosa mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Ada 4 ancaman yang Allah Azza wa Jalla ancamkan. Yang pertama, siapa orang-orang yang diancam dengan 4 hukuman atau 4 ancaman ini? Al-musbilu, orang-orang yang melabuhkan pakaiannya, yaitu kaum laki-laki yang mengisbalkan pakaiannya, yang membiarkan atau yang menutup mata kakinya atau kaki keseluruhannya dengan pakaiannya. Kemudian yang kedua, wal mannanu, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhibi, dan yang ketiga adalah orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah bohong, dengan sumpah palsu. Hadis yang ketiga ini disebutkan oleh baginda Nabi SAW hukuman yang berbeda dengan hukuman hadis yang pertama. Juga berbeda dengan lafadz hadis yang kedua tadi. Lafadz hadis yang pertama secara umum bahwa laki-laki yang melabuhkan pakaiannya maka diancam dimasukkan neraka. Hadis yang kedua, Allah Azza wa Jalla tidak akan memandang orang yang dia melabuhkan pakaiannya karena sombong. Hadis yang ketiga termasuk yang diancam dengan 4 ancaman, dengan 4 hukuman adalah orang yang melabuhkan pakaian. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama menyebutkan hadis yang ketiga ini dengan hadis yang pertama tidak senada, dengan hadis yang kedua lebih senada. Di mana di dalam hadis yang kedua Rasulullah SAW mengancam orang yang dia melabuhkan pakaiannya karena sombong dengan Allah tidak akan memandang mereka. Dan hukuman bahwa Allah tidak mau memandang mereka itu disebutkan pada hadis yang ketiga ini.
Pada hadis yang ketiga ini disebutkan termasuk yang diancamkan adalah Allah Azza wa Jalla tidak mau memandang mereka di hari kiamat. Allah tidak akan bercakap dengan mereka. Allah tidak akan mensucikan dosa mereka. Oleh karenanya hadis yang ketiga ini, karena hukuman yang diancamkan itu sama dengan hadis yang kedua, maka hukum daripada hadis yang ketiga ini diberlakukannya bagi orang yang isbal, bagi orang yang melabuhkan pakaian karena sombong. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang keempat, juga hadisnya Bukhari dan Muslim. Disabdakan oleh baginda Nabi SAW, bainama rajulun, tatkala ada orang yamshi fi hullatin, yang dia berjalan dengan pakaian yang mewah, tu'jibuhu, yang menjadikan dirinya takjub dan membanggakan diri, tu'jibuhu nafsuhu, yang dirinya menjadi terkagum dengan dirinya, murajjalun ra'suhu, di mana pada rambutnya disisir sedemikian rupa, yahtalu, dia congkak dan sombong, fi masyihi, dalam sikap berjalannya, ada kesombongan yang menyertainya. Idh khasafallahu bihil arda, Allah Azza wa Jalla pun akhirnya membukakan bumi ini, memecahkan bumi ini. Kemudian orang ini dimasukkan ke dalam pecahan bumi tersebut, kemudian dihimpit kembali dengan bumi ini. Fawwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamati, maka dia pun berteriak-teriak di dalam bumi ini, ila yaumil qiyamati, sampai nanti hari kiamat. Hadis yang keempat ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini memberitahukan dan menunjukkan bahwa termasuk yang diancam dengan ancaman yang keras akan dibukakan bumi, kemudian ditenggelamkan di dalam bumi, adalah orang yang memakai pakaian dengan kesombongan. Orang yang mereka memakai pakaian yang dengan pakaian itu dia itu merasa takjub, yang dia berjalan di muka bumi karena dengan kesombongannya. Maka ini menguatkan bahwa hadis yang ketiga tadi diberlakukannya hanya kepada orang yang dia melabuhkan pakaiannya dengan kesombongan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang kelima disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala'an lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah, barang siapa yang dia melabuhkan pakaiannya karena sombong, niscaya Allah kelak di hari kiamat tidak mau memandangnya. Hadis ini senada dengan hadis yang kedua dan yang ketiga, di mana orang yang dia isbal, yang melabuhkan pakaiannya karena sombong, maka oleh Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat tidak akan dipandangnya. Kemudian hadis yang keenam, hadis yang keenam disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isbalu fil izari wal imamati, man jarra syai'an minha khuyala'an lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Melabuhkan pakaian itu bisa terjadi pada sarung yang dikenakan oleh seseorang, dan juga bisa terjadi pada imamah yang dikenakan oleh seseorang.
Imamah itu sorban. Maka baginda Nabi mengatakan, barang siapa yang melabuhkan sedikit pun atau sebagian yang manapun dari pakaian yang dikenakannya khuyalaan, karena sombong, maka kelak Allah dari kiamat tidak mau memandangnya. Hadis yang kelima ini senada dengan hadis yang kedua dan yang ketiga. Kemudian disebutkan pula di dalam hadis yang ke-6, hadis yang ke-7, baginda Nabi SAW juga bersabda, kata Imam Az-Zahabi mengatakan, walima qala Rasulullah SAW, dan berdasarkan sabdanya Nabi SAW, man jarra thawbahu khuyalaan lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamati, barang siapa yang melabuhkan pakaiannya karena sombong, maka Allah Azza wa Jalla di hari kiamat tidak mau memandangnya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, ada 7 hadis yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi pada bab ini. Hadis yang pertama menunjukkan umum, hadis yang kedua sampai hadis yang ke-7 menunjukkan ancaman isbalnya izar atau pakaian itu karena kesombongan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang ada ini ketika dikaji secara komprehensif, maka para ulama mengambil kesimpulan berdasarkan kaidah-kaidah usul fikih yang mereka juga sampaikan, bahwa ada dalil itu yang umum, ada dalil yang khusus, ada dalil am, ada dalil khas. Ada dalil umum itu berarti menyebut secara umum. Jika disebut secara umum, maka hukumnya juga berlaku umum, kecuali jika datang dalil yang mengkhususkannya, maka barulah nanti itu yang diberlakukan dalil yang khusus. Di sini dalil yang umum adalah dalil yang menyebutkan keumuman hukuman bagi isbal. Baginda Nabi bersabda pada hadis yang pertama, ma asfalal ka'baini minal izar fahuwa finnar. Apapun yang tertutup oleh pakaian berupa sarung atau yang lainnya, yang itu di bawah mata kaki, maka dia akan diancam dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka berarti dibakar di dalam neraka. Secara umum orang yang melabuhkan pakaian, baginda Nabi tidak menyebutkan karena sombong atau tidak karena sombong. Maka yang dia melabuhkan pakaian secara umum terancam dibakar di dalam neraka. Maka ini dalil yang umum. Kemudian dalil yang kedua, baginda Nabi SAW menyebutkan isbal atau melabuhkan pakaian itu diikat dengan kesombongan. Diikat dengan kesombongan. Yang mana Allah Azza wa Jalla mengancam mereka dengan 4 ancaman dalam hadis yang ketiga. Allah Azza wa Jalla tidak akan bercakap dengan mereka. Allah Azza wa Jalla tidak mau memandang mereka. Allah Azza wa Jalla tidak akan mensucikan dosa mereka, dosa isbal ini, dan Allah Azza wa Jalla akan sediakan azab yang pedih. 4 ancaman ini oleh baginda Nabi SAW disebutkan diperuntukkan bagi orang-orang yang melabuhkan pakaiannya khuyalaan karena sombong. Sehingga hukuman antara orang yang melabuhkan pakaian tidak karena sombong dengan orang yang melabuhkan pakaian karena sombong berbeda.
yang melabuhkan pakaian karena sombong lebih berat, dan disebutkan 4 ancaman. Sedangkan yang melabuhkan pakaian tidak karena sombong, hukumannya berat, tetapi tidak terdapat padanya 4 ancaman. Kedua-duanya dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab dosa isbal ini, baik yang karena sombong maupun yang tidak karena sombong. Hanya bedanya, yang tidak karena sombong dimasukkan di dalam neraka, dibakar bagian yang tertutup oleh pakaian ini. Sedangkan yang dia isbal karena sombong, maka dibakar yang tertutup oleh pakaian ini, ditambah 4 ancaman yang Allah Azza wa Jalla ancamkan, yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti yang lebih berat tentu yang dia isbal, melabuhkan pakaian karena apa? Dibarengi dengan kesombongan, dengan keangkuhannya, dengan kecongkakannya, dia itu bergaya dengan pakaian yang memang dilabuhkan tersebut. Maka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang diancam oleh Allah Azza wa Jalla dengan 4 hukuman, menambah hukuman yang disebutkan pada keumuman hadis bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian timbul ada permasalahan yang ini banyak menjadi rancu bab melabuhkan pakaian ini di kalangan kaum muslimin. Di antara kaum muslimin ada yang berpandangan bahwa yang diharamkan melabuhkan pakaian ini hanya karena sombong. Jika tidak karena sombong, maka tidak apa-apa. Yang diharamkan hanya jika dengan sombong, dan jika tidak dengan sombong maka tidak apa-apa. Jadi hadis yang pertama, hadis yang umum ini dikhususkan dengan hadis yang khusus karena sombong. Jadi hadis yang pertama yang disebut oleh baginda Nabi SAW, ma asfalal ka'baini minal izar fahuwa finnar, ini umum. Maka hadis yang umum itu tidak diamalkan sebagaimana keumumannya jika ada hadis yang mengkhususkan. Maka yang diamalkan, yang diberlakukan adalah hadis yang khusus. Sebagian kaum muslimin yang seperti itu berpandangan bahwa keumuman hadis yang pertama ini dikhususkan oleh sejumlah hadis yang berikutnya tadi. Dikhususkan dengan hadis yang kedua sampai hadis yang ketujuh tadi. Yaitu hadis yang umum ini tidak diberlakukan sebagaimana umumnya, sehingga isbal itu boleh jika tidak karena sombong, karena hadis yang khusus mengkhususkannya itu semuanya menyebutkan yang dilarang, yang diancam adalah isbal karena sombong. Itu juga kaidah usul fikih. Jika datang hadis yang umum atau dalil yang umum, kemudian ada dalil yang mengkhususkan, maka keumuman ini tadi tidak diberlakukan sebagaimana umumnya, tetapi yang diberlakukan adalah yang mengkhususkannya. Ini juga kaidah usul fikih. Nah, hanya saja apakah memang hadis-hadis tentang isbal ini bisa diterapkan kaidah usul itu atau tidak bisa? Apabila bisa, berarti isbal yang diharamkan hanya yang karena sombong. Kalau tidak bisa, berarti tetap sebagai awalnya, tetap ini yang umum diberlakukan, yang khusus juga diberlakukan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, para ulama menyebutkan bahwa hadis-hadis tentang isbal ini tidak bisa yang umum itu
dikhususkan dengan dalil-dalil yang khusus ini. Dalil hadis tentang isbal yang umum tidak bisa disamakan atau dikhususkan oleh dalil-dalil yang khusus. Hadis yang pertama itu tidak bisa dikhususkan dengan hadis yang kedua sampai hadis yang ketujuh. Ada beberapa alasan kenapa kok tidak bisa dipertemukan antara dalil-dalil tersebut yang disebutkan oleh para ulama. Apabila terdapat dalil yang umum, dalil yang umum di sini adalah tentang larangan isbal. Ma asfalal ka'baini, apapun yang tertutup sampai di bawah mata kaki, berarti isbal. Berarti isbal. Maka ini adalah yang menunjukkan bahwa Allah melarang isbal ini. Isbal ini dilarang. Kemudian ada hukuman yang disebutkan. Hukuman yang disebutkan finnar. Yang pertama, hukuman yang disebutkan yang kedua ada ancaman, 4 ancaman. Berarti ada dosa yang itu sama, yaitu isbal. Hadis yang pertama itu juga dosanya isbal, hadis yang kedua sampai ketujuh juga dosanya isbal, tapi hukumannya berbeda. Hukuman hadis pertama dimasukkan neraka saja. Hukuman hadis yang kedua sampai ketujuh disebutkan dengan ancaman-ancaman yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Allah tidak akan memandangnya, Allah tidak akan berbicara dengannya, Allah azza wa jalla tidak akan bersihkan dosa tersebut, dan bagi mereka ada adab yang pedih. Dosanya sama, hukumannya beda. Nah, karena dosanya sama, hukumannya beda, maka harus dikaji. Kenapa sebabnya? Kok dosanya sama tapi hukumannya beda? Kalau tidak ada sebab yang lain yang menjadi qarinah yang membandingkan supaya bisa dipertemukan hadis ini, maka bisa diberlakukan kaidah tadi, yang umum dikhususkan dengan yang khusus jika tidak ada sebab, karena dosanya sama. Dosanya adalah isbal. Hukuman hadis yang pertama dimasukkan neraka, hukuman hadis yang kedua sampai yang ketujuh tadi ditambahkan ancaman. Jika tidak ada sebab-sebab yang lain, maka hadis yang pertama itu dibawa kepada hadis yang kedua dan yang sampai ketujuh. Berarti isbal yang dilarang hanya karena sombong. Itu kalau tidak ada sebab-sebab kenapa hukumannya tadi kok beda. Sekarang ternyata hadis yang pertama dengan hadis yang kedua sampai yang ketujuh itu ada sebabnya. Kenapa berbeda hukumannya? Hadis yang pertama yang disebut oleh baginda Nabi SAW itu, ma asfalal ka'baini minal izari fahuwa finnar. Dosa isbal akan diancam dimasukkan neraka. Nabi tidak menyebutkan yang lain-lain. Adapun hadis yang kedua sampai hadis yang ketujuh yang hukumannya itu berbeda, dirinci, ada ancaman-ancaman sampai 4 ancaman itu disebutkan ada sebabnya. Disebutkan ada sebabnya, yaitu di setiap hadis tadi disebutkan bataron atau khuyala'a. Bataron sombong atau khuyala'a sombong. Karena ada sebabnya sehingga menjadi hukumannya beda, maka ini yang menghalangi, ini yang mencegah tidak bisanya dibawa yang umum mengkhususkan, yang khusus mengkhususkan yang umum. Jadi karena
ada sebab kenapa dihukum dengan hukuman yang lebih, maka ini yang menjadi penghalang tidak bisanya hadis-hadis yang karena sombong ini mengkhususkan hadis yang tidak karena sombong. Jadi apabila ada penghalang dan ada yaitu yang menghalanginya, maka hadis tentang isbal ini diberlakukan masing-masing. Berlaku tetap masing-masing. Yang umum maka dia pun sebagaimana keumumannya. Sedang yang khusus maka juga berlaku sebagaimana kekhususannya. Sehingga masing-masing dari isbal, baik yang karena sombong maupun yang tidak karena sombong, semuanya adalah dosa, semuanya diharamkan meskipun hukumannya berbeda. Jika isbal tidak karena sombong, maka baginda Nabi bersabda, ma asfalal ka'baini minal izar fahuwa finnar. Apa saja yang tertutup oleh pakaian dari mata kaki dan yang ke bawahnya, maka dia akan dibakar di dalam neraka. Sedangkan yang dia isbalnya karena sombong, maka selain dia itu dimasukkan neraka, maka ditambah 4 ancaman yang Allah Azza wa Jalla sebutkan. Dia dimasukkan neraka, dibakar di neraka. Kemudian Allah tidak mau memandangnya, Allah tidak mau bercakap dengannya, Allah tidak akan membersihkan dosa isbalnya ini, dan baginya disediakan azab yang pedih. Nauzubillah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian jika hadis ini diberlakukan sebagaimana datangnya, berarti semuanya terancam, semuanya diharamkan. Semuanya diharamkan, yang karena sombong maupun yang tidak karena sombong. Kemudian datang masalah bagaimana dengan orang yang dia itu seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa disebutkan yang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Karena hadis yang berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu inilah di antara hadis yang akhirnya disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin, sehingga mereka memahami bahwa jika tidak karena sombong tidak apa-apa, jika karena sombong itulah yang dilarang. Disebutkan di dalam riwayat ketika baginda Nabi SAW bersabda, man jarra thawbahu khuyala'an lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamati. Siapa yang melabuhkan pakaiannya karena sombong, maka niscaya kelak di hari kiamat Allah tidak akan memandang mereka. Ketika Nabi bersabda dengan sabdanya ini di hadapan para sahabat, di situ ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dirinya. Ya Rasulullah, inna izari yastarhi illa an ata'ahadahu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya sarungku ini biasa terlabuh, biasa dalam bahasa kita melorot. Seringnya melorot sarung saya ini, sehingga ketika melorot maka menutup kedua mata kaki saya. Kecuali kalau aku ini betul-betul ata'ahadahu, betul-betul aku ini menjaganya untuk senantiasa memeganginya atau mengikatnya, menggulungnya dengan kuat lagi, baru terangkat dan tidak lagi isbal. Kalau seperti itu bagaimana ya Rasulullah? Seolah-olah Abu Bakar bertanya demikian. Kalau seperti itu bagaimana ya Rasulullah? Maka faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq, innaka lasta
mimman yaf'aluhu khuyala'a. Sesungguhnya engkau wahai Abu Bakar bukanlah termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Sesungguhnya engkau wahai Abu Bakar bukanlah termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Nah, pada kalimat yang terakhir dari sabdanya Nabi SAW inilah yang disalahpahamkan oleh sebagian kalangan, yang akhirnya dipahami jika tidak karena sombong berarti boleh, karena Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, sesungguhnya engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena kesombongan. Apakah betul demikian para bapak, para ibu yang dirahmati Allah? Para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Yang pertama, baginda Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang dia itu menjuntaikan pakaiannya, yakni biqasdin, man jarra thawbahu khuyala'a, barang siapa yang dia itu dengan kesengajaannya membiarkan, berarti pakaian dia itu menjuntai, melabuh sampai menutup mata kaki, khuyala'a karena sombong, maka dialah yang diancam oleh Allah Azza wa Jalla, lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Berarti biqasdin, dengan kesengajaannya, memang dia bermaksud dan dia maksudkan, maka dialah yang terancam dengan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Sedangkan pada Abu Bakar As-Siddiq, apakah dia orang yang melakukannya, apakah tidak melakukannya? Abu Bakar As-Siddiq melakukannya apa tidak melakukannya? Yang pertama, Abu Bakar itu melakukan atau tidak melakukan terlihat dari apa yang dimintai fatwa, yang dimintakan fatwa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam bahasanya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, inna izari yastarkhi, sesungguhnya sarungku itu yastarkhi. Istarkha yastarkhi itu min ghairi qasdin, bukan dimaksudkan, bukan dikehendaki, bukan dimaui oleh yang bersarung, tetapi pakaiannya itu sendiri yang jatuh, pakaiannya itu sendiri yang turun. Maka dari fi'il istarkha yastarkhi ini disimpulkan Abu Bakar As-Siddiq sama sekali bukan orang yang isbal. Abu Bakar As-Siddiq bukan musbil, bukan orang yang melabuhkan, bukan orang yang menjuntaikan pakaian. Sedangkan yang diancam dalam hadis tentang isbal adalah orang yang mereka itu melabuhkan, orang yang dia itu menjuntaikan pakaian. Jadi Abu Bakar bukan orang yang melakukannya. Abu Bakar bukan musbil. Dia adalah orang yang bersarung dan sarungnya diangkat, ditinggikan. Maka itu yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, perhatikan ini. Berarti jawaban dari pertanyaan tadi, apakah Abu Bakar melakukan isbal, apakah tidak? Jawabannya, Abu Bakar tidak isbal. Abu Bakar tidak musbil. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menanyakan kepada baginda Nabi SAW bukan karena dia musbil berarti, tapi bagaimana kalau tanpa sengaja, seperti kasus sarung saya yang melorot seperti ini ya Rasulullah, apakah ini juga terancam, apakah tidak terancam? Kalau seperti ini, yaitu kasusnya melorot, tidak bermaksud isbal, saya tidak isbal. Misalnya sudah membeli celana 3/4, qadarullah kolornya ini semakin hari karena dijemur kering, molor sudah. Nah, dipakai kok yang melorot gitu. Awalnya itu sebenarnya di bawah betis, di atas mata kaki. Nah, tapi karena dipakai sholat berdiri lalu melorot, atau dipakai berjalan kegiatan
kerja bakti macam-macam misalnya seperti itu. Jadi melorot sampai menutup mata kaki. Kalau dia tahu melorot kemudian dinaikkan lagi, nah, sehingga tidak isbal lagi, nanti dipakai kegiatan kok melorot lagi, kemudian diangkat lagi. Nah, pada kasus yang seperti ini, maka orang ini benarkah dikatakan bahwa kamu menjuntaikan pakaian? Atau orang ini pakaiannya melorot sendiri? Maka tentu yang kedua, orang ini bukan melabuhkan pakaian. Yang pertama, orang ini sudah memendekkan atau mengangkat celananya. Orang ini sudah sengaja membeli pakaian atau celana 3/4 supaya tidak isbal. Nah, kok terjadi isbal? Ternyata karena melorot. Maka tidak bisa dikatakan bahwa orang ini melabuhkan pakaian, tetapi orang ini pakaiannya melabuh sendiri. Ini yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ditanyakan, ketika orang ini bertanya, kalau melorot seperti pakaian saya ini, nah, apakah ini termasuk isbal, apakah tidak? Maka jawabannya, apapun jawabannya, nah, ini benarkah jika jawabannya itu tentang orang yang isbal, yang sengaja melabuhkan pakaian, atau jawabannya ini tentunya adalah jawaban orang yang tidak isbal? Tentu jawabannya yang kedua. Jawaban Nabi pun pasti mengenai orang yang tidak isbal. Karena apa? Yang bertanya memang tidak berbuat isbal. Yang bertanya Abu Bakar As-Siddiq tidak berbuat isbal. Yang ditanyakan Abu Bakar As-Siddiq adalah kalau terjadi seperti ini bagaimana? Maka jawaban baginda Nabi SAW dalam hadis ini pun dibawa demikian. Baginda Nabi tidak mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu musbil. Abu Bakar As-Siddiq itu menjuntaikan pakaian. Itulah yang dimasukkan oleh baginda Nabi di dalam hadis, innaka lasta mimman yaf'aluhu. Kamu itu kan bukan orang yang melakukannya. Perhatikan. Kamu itu bukan orang yang melakukannya. Melakukannya apa? Mengisbalkan pakaian. Khuyalaan memang ditekan oleh Nabi karena sombong. Padahal Abu Bakar As-Siddiq sama sekali tidak melakukan, baik karena sombong apalagi maupun tidak karena sombong. Abu Bakar tidak melakukannya. Maka disitulah baginda Nabi menyabdakan. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya, innaka lasta mimman yaf'alu khuyala'a. Sesungguhnya kamu bukan termasuk orang yang melakukannya. Karena betul-betul Abu Bakar As-Siddiq tidak melakukannya. Sedikit pun tidak berbuat isbal Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga menunjukkan bukan isbal itu kalau tidak karena sombong tidak apa-apa, tetapi menunjukkan jika orang itu tanpa kesengajaannya, kasusnya seperti melorotnya pakaian, maka itu tidak dihukumi isbal. Jika kita mau tahu apakah orang ini sengaja apakah tidak, maka seperti kasusnya Abu Bakar itulah yang menjadi patokannya. Yang pertama, orang ini dari awal memang tidak isbal. Dari awal memang tidak isbal. Ditunjukkan dia bersarung itu sudah dikuatkan di atas mata kaki. Kalau dia bercelana juga begitu, memang dikondisikan celananya ini sudah dipotong atau ketika dia menjahitkan sudah ukurannya memang di atas mata kaki. Tetapi karena kondisi mungkin orang ini senang atau suka puasa kemudian agak kurus lagi akhirnya melorot. Maka itu berbeda dengan berbuat isbal. Itu yang pertama, ditunjukkan dengan tidak isbalnya orang. Yang kedua, kalau orang ini memang tidak isbal dan dia tahu bahwa isbal itu diharamkan, maka ketika dia itu mendapati pakaiannya melabuh, dia segera mengkondisikan. Itu yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, illa an ata'ahadahu, kecuali kalau aku ini betul-betul memperhatikannya sehingga aku kondisikan kembali, maka tidak lagi menjuntai.
Ini kalau orang memang tidak isbal, ketika mendapati pakaiannya melorot, nah pasti dia segera kondisikan. Nah ini menunjukkan bahwa orang ini memang tidak berbuat isbal. Baik. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir. Bagaimana kok dikatakan begitu? Kan Nabi di sini mengatakan innaka lasta mimman yaf'alu khuyalaan. Di kalimat terakhir Nabi mengatakan sesungguhnya kamu bukan termasuk orang yang melakukan isbal khulayaan, khuyalaan karena sombong. Berarti kan ini menetapkan kalau seandainya tidak karena sombong boleh. Dengan uraian jawaban yang pertama, yang kedua, yang ketiga sebenarnya sudah terjawab. Karena Abu Bakar As-Siddiq bukan orang yang berbuat isbal. Tinggal kenapa Nabi mengatakan khuyalaan di sini? Karena Nabi itu waktu itu menjelaskan, Nabi itu bersabda dalam sabda beliau, man jarra thawbahu khuyalaan. Karena memang Nabi menjelaskan kondisinya orang yang isbal karena sombong. Jadi Nabi tidak menghukumi bahwa kamu wahai Abu Bakar tidak termasuk orang yang isbal tidak sombong, bukan. Nabi sudah tetapkan bahwa Abu Bakar tidak berbuat. Lalu kenapa di sini disebutkan ada khuyalaan? Karena Nabi menjelaskan ketika Abu Bakar bertanya itu, Nabi sedang menjelaskan tentang isbal yang karena sombong. Nabi tidak menyebutkan yang dimaksudkan adalah kamu itu isbal tapi tidak karena sombong, tidak. Tetapi Nabi mengatakan innaka lasta man yaf'aluh. Kamu itu bukan orang yang berbuat. Karena memang Abu Bakar As-Siddiq tidak berbuat isbal. Baik tidak sombong, apalagi yang karena sombong. Sama sekali tidak terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, dengan demikian hilanglah masalah yang terjadi pada sebagian kaum muslimin mengenai hadisnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita akhiri pembahasan tentang isbal ini. Ada hadis yang umum, ada hadis yang umum yang menunjukkan kedua-duanya disebutkan oleh Nabi SAW. Isbal ini karena sombong, apakah tidak karena sombong? Kedua-duanya diharamkan. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Nasai, di mana baginda Nabi SAW bersabda, iyyakum wa isbalal izari fa innahu minal makhilah. Iyyakum, jauhilah oleh kalian, tinggalkan oleh kalian, wa isbalal izar, melabuhkan sarung kalian, melabuhkan pakaian kalian, jauhi dan tinggalkan. Kenapa harus ditinggalkan? Fa innahu minal makhilah, karena sesungguhnya perbuatan melabuhkan pakaian itu termasuk kesombongan. Na'udzubillah. Seandainya tidak ada hadis-hadis yang lain, hanya dua hadis saja. Hadis yang pertama, kullu ma asfalal ka'baini fahuwa finnar. Dan hadis yang terakhir saya sebutkan ini, iyyakum wa isbalal izar fa innahu minal makhilah, maka selesai pembahasan masalah isbal ini. Tinggalkan oleh kalian dari melabuhkan pakaian, karena melabuhkan pakaian termasuk kesombongan. Jadi orang yang sengaja, orang yang memang menghendaki pakaiannya melabuh sehingga menutup mata kaki itu, dia tidak lagi bisa beralasan, saya kan tidak sombong. Saya melakukan demikian, saya tidak sombong. Tidak demikian. Tetapi dia harus meninggalkannya, karena Nabi bersabda, wa iyyakum wa isbalal izar fa innahu minal makhilah. Justru sikap dan sifat berpakaiannya orang yang menutup mata kaki adalah termasuk kesombongan. Sehingga karena kesombongan itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla,
maka isbal wajib dan harus ditinggalkan. Wajib dan harus ditinggalkan. Yang orang bermaksud isbal, tidak lagi bisa keluar dari hukum larangan dan memang harus berhenti dari larangan, karena Nabi SAW mensifati isbal ini adalah termasuk kesombongan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, dan saudara-saudari kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keteguhan dan istiqamah di atas kebenaran dan mengamalkan kebenaran ini, dan menjauhkan kita dari setiap apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan, termasuk perkara yang banyak diremehkan oleh kaum muslimin berupa isbal atau melabuhkan pakaian ini. Dan kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan dan kemampuan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun berada, para pemirsa yang mengikut yaitu menyaksikan siaran kita ini, apabila sudah berazam untuk berniat tidak berisbal lagi, dimudahkan untuk memendekkan dan mengangkat celananya. Kemudian kalau dia punya jubah, diberi kemudahan untuk bisa segera memendekkan jubahnya. Kemudian kalau bersarung, sudah diniatkan tidak lagi bersarung kecuali diangkat dan ditinggikan di atas mata kakinya. Karena sesungguhnya untuk melakukan ini Allah Azza wa Jalla zat yang maha menolong, Allah zat yang maha memudahkan. Maka semoga Dia Azza wa Jalla menolong dan memudahkan kita semuanya. Demikian para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, pembahasan tentang isbal ini pada dosa besar yang ke-55 ini. InsyaAllah ta'ala untuk kelanjutan materi kita ini kita akan sampaikan di pertemuan pengajian kita yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.